Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Eits, jangan beranjak dulu. Jangan skip dulu. Ada berita yang sangat-sangat menghebohkan kali ini. Dan kalian wajib dengar. Berita apa tuh bang? Berita ini saya jamin tidak akan membuat kalian kecewa. Ya karena sepertinya karma sudah mulai menghampiri Rismon Sianipar. Kenapa bang? Sabar dong. Sabar teman-teman. Dia mulai dibalaskan Tuhan setimpal dengan perbuatannya. Doa yang dipanjatkan oleh masyarakat Indonesia karena melihat Pak Jokowi terus-menerus disulimi, akhirnya mulai dijawab Tuhan satu persatu. Tepuk tangan teman-teman. Kenapa sih bang? Sabar. Ini aku benar-benar handphoneku nggak berhenti berbunyi. Kenapa teman-teman? Ini kan karena aku kan taruh nomor WA di sini. Otomatis subscriberku bisa lebih dekat dengan saya dan mereka bisa memberikan informasi-informasi ke saya. Jadi kalau misalnya teman-teman WA dan aku nggak sempat balas, mungkin WA kalian itu sudah tenggelam. Karena apa? Karena banyak sekali berita informasi yang masuk ke saya tentang bagaimana ada sebuah riset dari Joshua Sinambela atau Sinambela ya. Dari Joshua Sinambela melakukan riset kepada ijazah dari atau kelulusan dari Rismon Sianipar dan menemukan sebuah fakta yang benar-benar menarik dan menggemparkan teman-teman. Wow. Ya, dia katanya adalah lulusan dari Yamaguchi University dan kemudian Pak Joshua ini langsung email ke kontak seorang di akademisi dari University of Yamaguchi dan mengatakan apakah nama Rismon Sianipar itu lulusan dari sana, tapi katanya tidak pernah menerbitkan, tidak pernah meluluskan seorang bernama Rismon Sianipar. Betulkah itu? Kalau betul ini menggemparkan. Kalau gitu, supaya ini tidak agak abu-abu, kita lihat dulu postingan dari Bapak Joshua kita, teman-teman. Coba Bapak Joshua, luar biasa ini. Coba, ini heboh di grup kami, teman-teman. YouTuber Nusantara mendapatkan ini. Coba kita lihat dulu, teman-teman ya. Saya baca. Ijazah palsu sang penuduh by Joshua M. Sinambela Post. Sejak viralnya notulen FGD Komunitas kami DFIS atau Digital Forensik dan Infosec yang membahas metode para ahli gadungan. Apakah yang dimaksud ahli gadungan adalah Rismon Sianipar? Banyak akun medsos penggemar si pakar gadungan yang membanding-bandingkan title dan keahlian saya dengan si pakar gadungan. Mereka teryakinkan dengan title mentereng yang disematkan si pakar gadungan di depan namanya dan CV-nya. Mereka diselaukan oleh bahasa tingkat tinggi atau ilmiah yang digunakannya. Padahal sebenarnya song dan tidak ilmiah sama sekali. Si pakar gadungan ternyata berhasil meyakinkan banyak pihak sejak lama dengan title yang dimilikinya. Dengan cerita-cerita punya paten dan publikasi, S2 dan S3 Jepang, dari informasi ex-kampus Bernaung, si pakar gadungan sejak pulang dari Jepang tahun 2007 tidak melakukan tupoksi utamanya yakni Tridharma. Bentar teman-teman, ada distraksi ya. Utamanya yakni Tridharma perguruan tinggi dan akhirnya diberi pilihan pensiun dan tanpa hak pensiun. Jadi ini tentu saja menjadi kabar buruk bagi para pengikut si pakar gadungan penuduh ijazah palsu Jokowi. Saat FGD sebelumnya, beberapa peserta FGD merupakan alumni PhD Jepang. Sudah mempertanyakan siapa sebenarnya si pakar gadungan tersebut. Mereka melakukan investigasi. Dilakukan investigasi nggak tuh teman-teman? Dan tidak menemukan penelitian terkait tesis maupun disertasinya. Tidak menemukan datanya, halaman, penyertaan, dikti yang harusnya memang wajib dilakukan sebagai pegawai dikti saat itu. Penyertaan ijazah ini merupakan kewajiban bagi lulusan luar negeri yang ingin menggunakan title-nya secara sah di Indonesia. Kami juga sudah menanyakan keseluruhan library kampus Yamaguchi terkait judul-judul tesis
dan disertai yang tercantum di CV si pakar gadungan tersebut dan dijawab tidak ditemukan seperti email terlampir. Setelah melakukan investigasi bersama tim DFIS yang beberapa diantaranya merupakan lulusan PhD Tulen dari Jepang dan menunggu konfirmasi seminggu lebih karena adanya liburan Golden Week di Jepang, akhirnya pagi ini kami mendapatkan email konfirmasi secara ofisial melalui dari Academic Affairs Section Faculty of Engineering Yamaguchi University yang menyatakan bahwa ijazah si pakar gadungan ternyata palsu atau tidak pernah dikeluarkan oleh kampus tersebut. Wow! Ijazah yang pernah digadungan, yang pernah disubmit si pakar gadungan di instansinya ternyata hasil editan. Ada beberapa typo dan tidak mungkin ditemukan di ijazah asli, apalagi ijazah kampus Jepang. Karena tidak cukup membahas dalam satu tulisan artikel ini, maka akan kita bahas detailnya di FGD Digital Forensik dan Infosec DFIS besok Jumat malam. Oh, makin merinding teman-teman. Ternyata tuduh-tuduh Pak Jokowi ijazah palsu terbongkar sendiri oleh yang membongkar bukan kaleng-kaleng teman-teman. Yang membongkar benar-benaran ahli yang PhD, memang lulusan Tulen dari Jepang, menyatakan bahwa mendapatkan balasan email resmi dari kampus Yamaguchi itu sendiri, Universitas Yamaguchi sendiri, bahwa ternyata ijazah Rismon Sianipar yang katanya lulusan Jepang palsu. Wow, ini bakal menjadi berita nasional yang akan menghancurkan Rismon sendiri kalau ini benar-benar akan dikumpas secara tuntas dan lengkap. Wah, dan teman-teman, ini adalah isi emailnya ya. Isi emailnya seperti ini, berbahasa Jepang. Ini bahasa Jepang semua ya teman-teman. Kalian nggak ngerti kan? Aku sudah ada translate-nya dari Bang Khairul Imam teman-teman. Nah, saya akan buka dulu translate-nya. Sabar ya. Ini berita besar ini teman-teman. Makanya kenapa sih ini orang-orang pada greget WA ke saya soal hal ini? Ternyata sebenarnya sebesar ini loh informasinya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Sudah ada translate-nya dan saya akan bacakan kepada kalian. Email kedua dari Tomomi Sumori, Yamaguchi University. Kepada Universitas Gajah Mada, kepada Bapak Joshua M. Sinambela. Saya Tomomi Sumori dari bagian akademik Fakultas Teknik Universitas Yamaguchi. Mohon maaf atas keterlambatan balasan ini. Terkait ijazah yang Anda lampirkan, Universitas Yamaguchi tidak pernah menerbitkannya. Salam hormat, Tomomi Sumori, bagian akademik Fakultas Teknik University of Yamaguchi. Wow. Teriak menuduh ijazah pantas kok mengaku ahli. Pantas mengaku itu sangat ahli dalam AI kok itu seperti logikanya terbalik dengan realita yang terjadi ya. Ternyata gadungan. Terbongkar. Itulah yang saya katakan. Saya mengatakan kemarin, barusan 2 hari yang lalu saya katakan, hey Rismon, hey Rosuryo, yang kalian lawan itu bukannya Pak Jokowi sendiri. Yang kalian lawan adalah doa dan air mata dari ratusan juta rakyat Indonesia yang mendoakan Pak Jokowi agar supaya Tuhan membela perkaranya dan mendoakan kepada Tuhan agar supaya kalian semua mendapatkan balasan yang setimpal dari perbuatan yang kalau kalian lakukan kepada Pak Jokowi. Dan sekarang mulai Tuhan jawab doa mereka. Tuhan mulai menjawab doa rakyat. Ya, setimpal kan teman-teman? Setimpal dong. Dia menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu. Dengan segala macam penelitian yang dia lakukan. Tapi juga seorang digital forensik kok mau ya meneliti dari sebuah foto yang sudah difoto, ya, yang bukan asli ya. Yang lucu aja teman-teman ya. Itu dari situ saja kita sudah bisa mempertanyakan kok ahli seperti ini, ya. Dan banyak yang tertipu dengan gelarnya. Banyak yang tertipu dengan gelar katanya dari Jepang. Tapi ternyata,
Wah, sungguh memalukan. Sungguh memalukan. Dan kalau begini, dia sudah membuat kebohongan publik, dia sudah menciptakan sebuah kebohongan besar yang dengan kebohongan yang dilakukan itu, apapun yang dia lakukan, riset-riset yang dia lakukan, itu bisa menggiring kebohongan secara skala besar kepada masyarakat. Karena dengan dia mengajukan bahwa dia adalah lulusan dari Yamaguchi University, ya, bahwa apa yang dia katakan berarti benar. Dan banyak kan yang percaya kepada dia. Banyak pendukung-pendukung pemujanya sampai hari ini. Wow. Kalau begitu harus ada pihak yang melaporkan dengan pasal yang berlapis kepada Roy Rismond Sianipar ini, teman-teman. Harus ada yang melaporkan, ya, agar supaya biar tahu rasa dia, ya. Akhirnya kebusukannya mulai terbongkar. Bagaimana pendapat kalian? Bagaimana? Nggak nyesel kan kalian stay di sini? Nggak nyesel kan? Ini berita besar yang wajib kalian ceritakan dari mulut ke mulut, ya. Kami sudah menyampaikan dengan skala yang lebih besar dari subscriber yang kami miliki di channel ini. Sekarang kalian yang sudah mendengar ini, giliran kalian untuk menyampaikan ke teman-teman kalian, menyampaikan ke keluarga kalian, menyampaikan ke tempat kerja kalian, menyampaikan ke sekolah kalian, menyampaikan dimanapun kalian berada. Sampaikan kepada orang-orang yang sudah terpapar dengan kebohongan dari Rismond Sianipar ini dan katakan fakta ini. Bahwa orang yang mereka puja-puja, orang yang mereka percayai seorang ahli digital forensik ternyata membohongi kalian. Ternyata melakukan pembohongan publik yang mempunyai skala yang besar dan wajib untuk dipenjarakan. Bagaimana? Semoga ini terus di-update. Semoga ini terus dibuka oleh Bapak Joshua agar supaya rakyat dicerdaskan. Good job buat Bapak Joshua Sinambela ya. Sorry. Aku Sinambela. Tapi Bapak Joshua good job, Pak. Ya, good job. Terus cerdaskan bangsa dengan bukti-bukti yang ada. Itu baru bilang digital forensik. Ya, yang dia telusuri adalah dia kan Rismond kan telusuri ijazah Pak Jokowi. Pak Joshua telusuri ijazah Rismond Sianipar. Ya, Rismond Sianipar ditelusuri ijazahnya dan mendapatkan klarifikasi dari pihak Universitas Yamaguchi mengatakan bahwa Rismond Sianipar universitas itu tidak pernah menerbitkan ijazah Rismond Sianipar. Sedangkan Universitas Gadjah Mada mengklarifikasi bahwa Pak Jokowi adalah lulusan Universitas Gadjah Mada. Siapa yang saat ini mendapatkan balasan apa? Betul sekali, Rismond Sianipar. Viralkan teman-teman, viralkan biar dia kapok dan tahu rasa teman-teman. Ya, kejahatan yang mulai terbongkar, kebusukan yang mulai terbongkar. Ya, sekali lagi saya mau sounding kembali. Kita akan bulan 8 pergi ke IKN buat teman-teman yang terbeban, buat teman-teman yang mau memberikan biaya saya untuk ke sana dan mau memberikan saweran. Ini ada saweran tabungan ke nomor rekening dan WA saya. Saya pamit dulu teman-teman. See you on the next video. Sampai jumpa and God bless. Bye.